Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi an tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Asdaqul hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar tauhid untuk anak-anak dari rangkaian tanya jawab yang kita ambil dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan selainnya. Dan kita masih di pondasi yang ketiga sekarang, dari Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari pondasi yang terakhir dari pengenalan tauhid untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak. Nah, di Ma'rifatun Nabi ini sudah kita lewati beberapa sesi. Ya. Ada sekitaran 3 sesi ya. Ini sesi yang keempat. Tapi sudah kita terangkan tentang masalah mauqif dari sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mensifati Nabi sebagai tukang sihir. Nah, mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya dari hal yang sudah kita terangkan ya. Nah, dan mereka juga mendustakan Al-Qur'anul Karim. Lain dari bentuk kekafiran yang lain lagi, dari kekafiran selain kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diterangkan, gangguan-gangguan ini itu muncul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwakan Islam secara terang-terangan. Dan semakin keras gangguannya ketika paman beliau yaitu Abu Thalib wafat. Ya, di tahun 10 Hijriah atau di tahun 10 setelah kenabian. Nah, di tahun 10 setelah kenabian. Dan juga sudah diterangkan dari sebagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal, yaitu Al-Qur'anul Karim. Walaupun kata mukjizat ini sebenarnya tidak masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Dia itu muncul di istilah orang-orang belakangan. Kalau dibahas Al-Quran dan hadis, ya dibahasakan oleh Allah dengan lafaz ayat atau bayinat, dan tanda-tanda kebesaran Allah, kejelasan. Hanya orang-orang belakangan mereka menamakannya dengan mukjizat, dan itu yang lebih dikenal untuk masa-masa belakangan. Dan sudah diterangkan mukjizat beliau yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim yang akan kekal, ya, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah diterangkan juga tentang mukjizat beliau yang lainnya. Ini dibahas juga di materi Al-Salat Tsalatsa ya, seputar masalah Isra Mi'raj. Ini dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, sudah diterangkan apa itu Isra dan Mi'raj dan bagaimana dari bentuk Isra Mi'raj itu secara ringkas. Dan apa yang diwahyukan oleh Allah di
peristiwa Isra Mi'raj atau di peristiwa Mi'raj ke langit, itu sudah kita terangkan, yaitu salat 5 waktu. Nah, dan sekarang kita masuk di soal yang ke-19. Ya, ini masih pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi di Mekah. Ada 2 soal lagi. Setelah itu kita pindah di kehidupan beliau di fase Madinah. Nah, walaupun ini dari ringkasan sejarah hidup Rasulullah SAW, ya, tidak diterangkan secara detail sini, ya, oleh para ulama dalam menjelaskan 3 landasan utama ini atau al-usul tsalatsa, baik itu untuk orang dewasa atau untuk anak-anak. Nah, karena pembahasan seperti ini dibahas rinci di pembahasan sirah, pembahasan ilmu sirah tentang sejarah Rasulullah SAW. Baik. Sekarang kita lihat di soal yang ke-19, dikatakan di situ, kam mukthur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da an-nubuwati. Kam mukthur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da an-nubuwati. Ya, aku dijawab 13 sanatan. 13 sanatan. Ya, dikatakan di situ berapa lama menetapnya Rasulullah SAW di Makkah setelah kenabian. Ya, jadi maksudnya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, setelah beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ya, beliau tinggal di Mekah berapa lama? Ini kan pembahasan global juga, ya, dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dijawab di situ 13 tahun. Ya, namanya selama 13 tahun. Baik. Ini diterangkan dalam hadis, ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, saya bacakan dari perkataan Ibnu Abbas. Kata beliau, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sana. Famakatha bi Makkah 13 sanatan. Ya. Yuha ilaihi thumma umira bil hijrati fahajara 10 sinin wa mata wa huwa ibnu 63. Ini dari perkataan Ibnu Abbas. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di 40 sana. Ya, pada umur 40 tahun. Ini sudah kita terangkan, ya. Famakatha bi Makkah 13 sana. Dan beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Yuha ilaihi. Ya, diberikan wahyu kepada beliau di Mekah, ya, selama 13 tahun. Dari awal turunnya surah Al-Alaq yang sudah kita terangkan, ya. Nah, thumma umira bil hijrati fahajara 10 sinin. Kemudian beliau diperintah untuk hijrah, atau beliau berhijrah selama 10 tahun. Tinggal di Madinah, maksudnya nanti kita akan terangkan. Wa mata wa huwa ibnu 63. Dan beliau wafat dalam keadaan berumur 63 tahun. Ya. Beliau wafat dalam keadaan berumur 63 tahun. Nah, jadi dari ringkasan, ya, dari kenabian Nabi SAW diterangkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, dimaklumi di umur 40 tahun, lalu tinggal di Mekah selama 13 tahun, dan diperintah setelah itu hijrah ke Madinah.
dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ya. Lalu beliau wafat di Madinah juga di umur 63 tahun. Jadi masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun. Selama 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Baik. Ini dari hal yang diterangkan oleh banyak para ulama. Walaupun sebagian ulama yang berkata Nabi itu tinggal di Mekah selama 10 tahun. Ada pendapat sebagian ulama ya. Dinukil dari sebagian hadis dari Anas bin Malik. Nah, tapi itu kata para ulama, maksudnya Anas berkata seperti itu selama 10 tahun. Itu maksudnya setelah wahyu itu turun secara berurutan banyak. Ya. Kan sudah diterangkan di awal-awal kenabiannya, beliau kan diutus menjadi nabi dengan surah Al-Alaq. Setelah itu kan wahyu terputus. Di masa ini Anas tidak menghitung itu dari masa yang wahyu itu turun ya, selama wahyu turun dalam keadaan banyak begitu. Nah, beliau hitung dari turunnya surah Al-Mudaththir. Ya. Bagi ulama yang mengatakan antara jarak surah Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir itu 3 tahun. Walaupun ada pendapat yang lainnya, ada yang mengatakan di bawah daripada itu. Ya. Tapi Anas seperti itu dari pendapat beliau. Ya. Kata beliau Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun. Itu dikatakan oleh para ulama, maksudnya 10 tahun itu selain dari banyaknya turunnya wahyu begitu. Banyaknya turunnya apa? Wahyu. Nah, tapi kalau Ibn Abbas tadi sudah diterangkan dari pendapat kebanyakan ulama, beliau tinggal 13 tahun itu maksudnya dari awal turunnya surah Al-Alaq, ya, dari situ dihitung sampai beliau hijrah ke Madinah. Dipahami ya? Jadi tidak ada perentangan di sini ya. Kalau misalnya dibaca juga ada riwayat dari Anas bin Malik tentang masalah itu. Beliau katakan Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun. Itu ditinjau dari sisi turunnya wahyu setelah surah Al-Mudaththir. Karena setelah itu turun wahyu berturut-turut banyak ya. Setelah surah Al-Mudaththir, ya, turun dari situ surah-surah Makkiyah yang sudah kita maklum ya. Dari surah-surah Mufassal, kebanyakan surah-surah Al-Mufassal. Baik. Ya. Jadi dari ringkasan masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kenabian, beliau berada di Mekah selama 13 tahun. Ya. Berikutnya di soal yang ke-20 kita lihat dikatakan di situ. Jadi itu sudah selesai ya. Nah, ada silang pendapat di soal yang ke-19 dan itu tidak ada masalah ya. Bagi yang mengatakan 13 maknanya bagaimana? Bagi yang mengatakan 10 tahun maknanya juga bagaimana? Sudah dibahas ya. Dari maksud dari pendapat para sahabat dalam masalah ini. Ya. Jadi kalau yang mengatakan 10 tahun tadi itu tanpa ada dihitung fatrah. Dari fatrahnya wahyu antara surah Al-Alaq ya sampai surah Al-Mudaththir. Tapi kalau Ibn Abbas boleh hitung dari awalnya turun surah Al-Alaq ya sampai hijrah. Maka itu sampai hijrah dimaklumi semuanya 13 tahun. Baik, jelas ya? Baik, sekarang kita masuk di soal yang ke-20. Di sini dikatakan kam sanatan shalla Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Kam sanatan shalla Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Dan kalau dijawab 3 sinin. Ya. Berapa tahun Ar-Rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Makkah? Maka dijawab 3 tahun. Ya, dijawab 3 tahun. Ya, ini kita ambil dari pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ya. Karena beliau di Ushul Tsalatsa beliau katakan seperti itu. Ya.
wa shalla fi Makkah 3 sinin. Ya, beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Jadi kalau dihitung setelah Isra Mi'raj kan? Ya. Kan sudah kita bahas juga ya. Jadi materinya masih bersambung-sambung ya. Jadi kalau dia ikut pelajaran sebelumnya nanti bingung. Jadi didengarkan pembahasannya di sesi sebelumnya ya. Tentang masalah Isra Mi'raj. Ya. Karena Nabi SAW itu Isra Mi'raj, ini kan juga ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Kalau pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Al-Usul Tsalatsa, beliau Isra Mi'raj terjadi itu di tahun ke-11 setelah kenabian. Ya, jadi setelah Nabi berlalu 10 tahun masa kenabian, di tahun ke-11 terjadilah peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Nah, jadi beliau salat 3 tahun di situ. Jadi tahun 11, tahun 12 dan tahun 13. Kan begitu. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain bahkan ini dinukil dari pendapat kebanyakan ulama, Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-12 Hijriah. Di tahun ke-12 Hijriah. Ya, jadi kalau pendapat dari kebanyakan ulama ini, maka berarti Nabi SAW salat di Mekah hanya sekitaran 2 tahun. Ya, hanya sekitaran 2 atau 1,5 tahun begitu. Dan dari uraian pendapat ulama di sini. Baik. Jadi semua dikembalikan ya kepada peristiwa Isra Mi'raj yang sudah kita terangkan. Dari situlah dihitung Nabi salat di Mekah selama berapa tahun. Jadi kalau yang diterangkan di sini kita karena ini buku kita ambil dari penjelasan Syekh di Al-Usul Tsalatsa. Nah, maka kita katakan di situ 3 tahun. Walaupun tadi sudah diterangkan ya. Ya, ada pendapat yang lain dan itu dari banyak ulama juga memilih pendapat itu. Itu Nabi Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-12 Hijriah. Di pertengahan tahun 12 Hijriah. Nah, ya. Jadi dari pembahasan dalam masalah ini ya. Dan salatnya dulu di Mekah itu 2 rakaat ya. Jadi salat zuhur ketika itu belum 4 rakaat. Salat asar juga belum 4 rakaat. Salat isya juga belum 4 rakaat. Seluruhnya masih 2 rakaat kecuali maghrib. Ya. Maghrib tetap 3 rakaat. Nah, nanti di fase Madinah akan disempurnakan, di situ ada penjelasannya di pembahasan sirah. Disempurnakanlah salat yang tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Ya. Maka salat zuhur tadinya 2 rakaat menjadi 4, salat asar tadinya 2 rakaat menjadi 4, dan salat isya juga tadinya 2 rakaat menjadi 4. Kecuali subuh. Salat subuh tidak ada perubahan, tetap dia 2 rakaat. Tetap 2 rakaat. Baik. Oke, ini dari pembahasan di soal yang ke-20 ya. Nah, berapa tahun Rasul salat di Mekah? Akan dijawab 3 tahun. Ini menurut dari satu pendapat tadi ya, yang sudah diterangkan. Nah, tapi sekarang kita masuk di soal yang ke-21. Di soal yang ke-21. Ini masuk sekarang di pembahasan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ke kota Madinah. Baik. Dikatakan di situ di soal yang ke-21, ya, ma huwa darul hijrati li Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma huwa darul hijrati li Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab di situ Al-Madinatu. Ya, dijawab Al-Madinah. Itu diperbaiki di situ ya kalau ada kesalahan di penomoran soalnya ya. Di diktat sudah diperbaiki, tapi di buku yang disebar dulu itu masih ditulis itu soal ke-20 ya, harusnya 21. Baik. Baik, dikatakan di situ ma huwa darul hijrah
li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apa negeri hijrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab Al-Madinah. Ya, dijawab Al-Madinah. Tapi sekarang dari hal yang telah dimaklumi ya. Nah, hal yang disepakati oleh para ulama tidak ada silang pendapat. Hal yang sangat jelas, yang sangat terang dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Madinah itu dinamakan Darul Hijrah, negeri hijrah. Karena itulah dari tempat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diperintah untuk hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ya, ke kota Madinah. Baik. Dan masalah pembahasan hijrah itu panjang pembahasannya ya, kita tidak bahas di sini karena ini materinya untuk anak-anak. Ya. Nanti dibahas di Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Di kitab yang lain di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Insyaallah taala. Bagi yang sudah selesai dulu Al-Usul Ats-Tsalatsah ringkasannya, itu sudah kita bahas ya masalah hijrah. Juga sudah dibahas di Talqin Usul Al-Aqidah ya. Nanti lihat rekamannya di YouTube. Sudah lengkap pembahasan hijrah di situ. Baik, di kitab Talqin Al-Usul Al-Aqidah. Ya, ini dari perkataan beliau rahimahullah taala di Al-Usul Ats-Tsalatsah kita bacakan. Kata Syekh rahimahullah taala, wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Jadi setelah beliau salat di Mekah selama 3 tahun, tadi menurut satu pendapat, maka setelah itu kata beliau, ya, beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah. Nah, dan para sahabat itu sudah hijrah sebelumnya ya. Sudah terjadi, kita terangkan kan di pembahasan sebelumnya, ada hijrah di Habasyah, ada hijrah pertama, ada hijrah kedua. Itu di tahun kelima ya, sebelum di tahun kelima setelah kenabian. Tatkala sudah mulai banyak gangguan ya dari kaum kafir Quraisy dan mereka tidak bisa untuk mengamalkan agama di Mekah. Sedangkan Mekah ketika itu masih dihukumi sebagai negeri kufur. Ya. Karena yang berpuasa di situ orang-orang kafir Quraisy, yang mendominasi orang kafir Quraisy. Maka para sahabat sebelumnya sudah berhijrah ya ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, mereka tinggal di bawah naungan Raja Najasyi di kala itu ya. Dan mereka dijaga dijaga oleh Raja Najasyi di sana. Ya, tidak disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik. Dan setelah itu mereka adapun Nabi dan para sahabat yang lain masih ada di Madinah ya. Masih ada di Mekah ketika itu. Ya, belum diperintah untuk berhijrah. Ya, dimaklumi kan Nabi masih hidup bersama Abu Thalib dan juga bersama istri beliau yaitu Khadijah. Karena Khadijah wafat itu di Mekah di tahun 10 setelah hijrah atau setelah kenabian ya, setelah kenabian. Nah, hanya selang 3 hari berselang dengan wafatnya paman beliau yaitu Abu Thalib. Ya. Nah, maka di tahun ke-13 Hijriah atau di tahun ke-13 setelah kenabian, maka beliau diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Ya, ada hadis yang diterangkan ya. Beliau berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, panjang diterangkan. Baik, kita tidak terlalu bahas masalah itu ya. Baik, sekarang kita masuk di soal yang ke 22 sekarang ya. Baik. Dikatakan di sini soal yang ke-22. Tapi ini agak panjang ya. Karena ini juga dari materi di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Agak panjang karena dia dari materi Al-Usul Ats-Tsalatsah juga.
Kita baca soal ke-22, dikatakan madzal ladzi umira alaihi sallallahu alaihi wasallam lamma istaqarra fil madinati. Madzal ladzi umira alaihi sallallahu alaihi wasallam lamma istaqarra fil madinati. Ya. Soalnya di situ dikatakan, ini soal yang ke-22 ya. Apa yang diperintah atas beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menetap di Madinah? Ya, maka dijawab situ umira bi baqiyati syara'il Islam. Mithli zakati was shaumi wal haji wal adani ya wal jihadi wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ya. Dijawab situ umira bi baqiyati syara'il Islam. Beliau diperintah dengan sebagian dari syariat-syariat Islam. Ya. Seperti zakat, puasa, haji, adzan, al-jihad, ya, perintah kepada yang ma'ruf, ya, melarang dari yang mungkar dan selainnya. Selain daripada itu dari syiar-syiar Islam. Ya, dimaklumikan di Mekah sudah ada sebagian syiar Islam kan? Ya, yang paling agungnya adalah tauhid. Itu yang boleh tanamkan di Mekah selama 13 tahun. Jadi dari cara metode belajar ya. Nah, ditanamkan tauhid. Nabi itu berdakwah selama 13 tahun di Mekah kepada tauhid. Nah, mendakwakan tauhid. Ya. Ada perintah salat itu akhir turun di akhir-akhir dari fase Mekah yang sudah diterangkan kan di peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Baik. Dan juga ada perintah zakat di Mekah ya. Hanya belum ada rincian diterangkan ya. Ada perintah zakat karena salat dan zakat ini digandingkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya, itu sering kita lihat ayat-ayat ya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya, menegakkan salat dan membayar zakat. Nah, sudah ada di Mekah perintah zakat. Hanya rincian zakat itu turun di kota Madinah atau turun di fase Madinah ya. Dan sudah kita uraikan di pondasi yang kedua, zakat itu turun di tahun kedua Hijriah sebelum turunnya kewajiban puasa. Ya. Demikian juga puasa Ramadan itu diwajibkan juga di tahun kedua Hijriah. Sudah kita bahas ya di pondasi yang kedua dari uraian buku ini. Nah, tepatnya di bulan Sya'ban. Ya, demikian pula zakat fitrah atau zakat fitri itu turun di akhir Sya'ban. Di akhir Ramadan ya. Di akhir Ramadan. Juga di tahun kedua Hijriah. Ya, di tahun kedua Hijriah. Nah, adapun haji, ini kan dikatakan zakat, puasa dan haji. Ya, adapun haji itu sudah dibahas juga ya di pondasi yang kedua. Ada silang pendapat ulama di tahun keberapa haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dikuatkan oleh banyak ulama dan dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Ya, maksudnya haji itu diwajibkan terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Ya, terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Nah, ya, itulah ayat yang turun dalam masalah ini, ayat di surah Al-Imran yang sudah kita terangkan ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan untuk manusia ya, walillahi 'alan nasi, dan untuk Allah atas manusia ada kewajiban untuk berhaji ke Al-Bait, Baitullah. Bagi siapa yang punya kemampuan untuk berjalan ke sana. Ya, ini ayat turun di tahun ke-9 Hijriah. Nah, tapi mungkin sekarang ada yang bertanya, kenapa Nabi belum berhaji di tahun 9 Hijriah? Padahal ayatnya sudah turun. Ya. Dimaklumi ya, Abu Bakar As-Siddiq itu sudah berhaji ketika ayat ini turun ya. Maksudnya ayat ini turun, Syekh Abu Bakar As-Siddiq langsung pergi haji.
bersama para sahabat yang lain. Hanya Nabi SAW belum berhaji ketika itu. Ya, itu dijawab oleh para ulama dengan dua jawaban. Dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, karena di tahun ke-9 Hijriah itu dikenal oleh para ulama dalam sejarah kehidupan Nabi SAW sebagai tahun datangnya rombongan-rombongan dari berbagai penjuru dunia ketika itu ya. Ya, ini rombongan-rombongan datang dari berbagai negeri. Mereka mengunjungi kota Madinah, belajar pada Rasulullah SAW beberapa hari. Ya, tinggal begitu ya. Baru mereka pulang lagi ke negerinya. Ya, dan mereka dianggap sebagai sahabat Rasulullah SAW juga, walaupun hanya berjumpa beberapa saat dengan Nabi SAW tatkala mereka beriman dan wafat di atas keislaman. Nah, jadi banyak di tahun ke-9 Hijriah itu rombongan-rombongan datang dari berbagai penjuru dunia, ya, masuk Islam, ya, di saat itu ya, sehingga Nabi SAW tidak sempat berhaji di tahun itu. Tapi beliau sudah didahului oleh Abu Bakar Siddiq ketika itu ya, yang telah mendengarkan dari kewajiban haji ini. Ya. Kemudian jawaban yang kedua diterangkan juga oleh sebagian ulama, karena kaum musyrikin ketika itu masih berhaji di tahun ke-9 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Karena kaum musyrikin masih berhaji di tahun ke-9 Hijriah. Ya, walaupun dimaklumi kan ini syariat haji kan sudah berjalan ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi SAW tidak mau bergabung dengan kaum musyrikin ketika itu yang kebanyakan dari mereka berhaji. Ya, apalagi ada aturan-aturan yang mereka terapkan di situ ya. Nah, bagi siapa yang tidak mendapatkan pakaian maka dia tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, ini dari hal-hal yang kadang bisa memberikan rasa hal yang berat. Ya, kalau kebanyakan dari umat Islam ketika itu dari para sahabat yang berhaji di tahun 9 Hijriah. Walaupun ada rombongan juga yang pergi haji, tapi tidak banyak yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq ketika itu. Dan bagian dari ringkasan seputar masalah haji ya, masalah haji. Ya. Kemudian yang berikutnya adzan. Ya, adzan juga diwajibkan di fase Madinah ya, di fase Madinah. Ya, dia tepatnya di tahun yang pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Diwajibkanlah ketika itu adzan untuk sholat 5 waktu. Nah, itu diterangkannya dalam sebagian hadis dari riwayat Ashabus Sunan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Panjang kisahnya diterangkan ya dalam hadis tersebut. Jadi awalnya Abdullah bin Zaid itu bermimpi ya. Bermimpi atau sebelumnya mereka ketika ingin salat itu mereka bunyikan semacam lonceng ya, itu di zaman dahulu. Ya. Itu pertanda bahwasanya salat 5 waktu akan ditegakkan. Ya, salat kan sudah ada kewajibannya. Hanya yang jadi masalah sekarang bagaimana cara memanggil manusia untuk datang ke masjid. Seperti itu kan? Ya. Maka ketika itu Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam tidurnya beliau melihat ada seorang yang mengajarkan kepada beliau lafaz azan itu yang telah kita maklumi ya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, berlama terakhir ditutup dengan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah.
Ya, setelah orang itu diajari Abdullah bin Zaid dalam mimpi ini lafaz adzan, kemudian dia menjauh. Ya, dia pergi ke belakang begitu ya, tapi tidak terlalu jauh dari Abdullah bin Zaid. Maka setelah itu diajari lagi lafaz iqamah. Ya, lafaz iqamah yang sudah kita maklumi ya. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Tatkala di subuh hari, ya beliau bangun, beliau langsung mengkabarkan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diperhatikan juga di sini ada faedah ya, mimpi itu bukan dalil ya. Tapi kalau mimpi itu telah ditakrir oleh Nabi SAW, maka dia bisa jadi dalil. Tapi kalau hanya mimpi biasa, itu bukan dalil ya, bukan dijadikan sebagai dalil. Nah, maka di sini Abdullah bin Zaid, ya, ketika beliau mimpi, beliau tidak diam-diam, beliau langsung kabarkan pada Rasulullah SAW mimpi yang beliau lihat di malam itu, ya, di malam harinya ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ru'ya haqqun." Insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mimpi yang benar. Insyaallah. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, "Fakum ma'a Bilalin, fa'alqi alaihi ma ra'ait, falyu'adzin bihi, fa innahu anda sautan minka." Ya. Jadi yang mimpi itu adalah bin Zaid. Tapi beliau, Nabi SAW perintah beliau untuk pergi bersama Bilal. Pergi bersama siapa? Bilal bin Abi Rabah, dimaklum ya. Ajari dia adzan yang kau lihat tadi di mimpimu ya. Ya. Kemudian adzanlah atau perintahkanlah dia untuk adzan, karena Bilal itu lebih nyaring suaranya, lebih tinggi, lebih nyaring, lebih jauh lemparan suaranya daripada kamu. Ya, jadi yang mimpi adalah bin Zaid, tapi yang adzan siapa? Bilal. Itu ada kisahnya seperti itu ya. Nah, ada kisahnya seperti itu. Baik, karena Bilal itu diperintah oleh Nabi SAW, atau Abdullah bin Zaid kan tadi sudah diterangkan, diperintah oleh Nabi SAW untuk pergi bersama Bilal. Ya, lalu ajari adzan tadi itu kepada Bilal. Nanti dia yang adzan. Karena Bilal lebih jauh jangkauan suaranya, lebih nyaring ya daripada kamu. Dan di situ juga ada pelajarannya kepada kita bahwasanya seorang muadzin itu hendaknya adalah orang yang seperti itu suaranya. Ya, walaupun ada orang lain yang lebih paham mungkin dari sisi ilmu tadi masalah adzan, tapi kalau misalnya ada orang yang lebih jauh jangkauan suaranya, lebih keras, maka hendaknya dia menjadi muadzin. Dia menjadi apa? Muadzin, tapi diajari dulu ya oleh orang yang berilmu seputar masalah itu. Nah, baik. Maka ketika Bilal adzan, ini di tahun pertama Hijriah ya, terjadi. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan atau yang selainnya. Ya, ketika Bilal adzan, maka didengar oleh Umar bin Khattab ketika itu ya. Didengar oleh Umar bin Al-Khattab. Ya, di rumahnya. Maka ketika itu Umar langsung keluar, ya, dengan segera. Dan beliau berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ara." Ya. Kata Umar, beliau bersumpah dulu awalnya, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, sungguh," kata beliau, "aku telah melihat seperti yang aku lihat pada hari ini." Jadi ternyata adzan yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid tadi itu kepada Bilal, ya, didengarkan oleh Umar, seperti itu juga yang Umar lihat di mimpi. Ya, di mimpi Umar, ya, ketika itu Ibn Al-Khattab. Maka kata Nabi SAW, "Falillahil hamd." Ya, maka segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ternyata ini seputar mimpi masalah adzan itu didengarkan juga atau pernah dilihat ya oleh Umar juga, selain Abdullah bin Zaid tadi itu.
Nah, selain Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab juga pernah bermimpi persis seperti itu. Ya, lafaz adzan yang dikumandangkan oleh Bilal, yang telah diterangkan tadi kisahnya. Dipahami ya? Ini terjadi di tahun pertama Hijriah. Baik. Ya, mungkin dari ringkasannya seputar pembahasan masalah adzan tadi. Ya, tentunya banyak hukum-hukum di sini ya seputar masalah adzan. Kita tidak terangkan ya, itu dibahas di masalah fikih. Jelas ini singgung tadi tentang masalah kapan disyariatkannya apa? Adzan. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya, zakat, puasa, haji dan adzan. Kemudian berikutnya masalah jihad. Ya, masalah jihad ini juga disyariatkan ya. Nah, semenjak di tahun pertama Hijriah. Ya, banyak peperangan-peperangan terjadi ya. Itu dibahas di sirah. Di setiap peperangan atau di setiap tahun itu ada syariat, ada kejadian-kejadian dari perang yang Nabi SAW tegakkan ketika itu. Ini rinciannya juga di masalah sirah ya, di masalah sirah. Nah, tapi semenjak tahun pertama Hijriah itu sudah terjadi peperangan. Hanya dia belum besar ya, bertahap. Ya, itu dibahas rinciannya di masalah sirah. Baik. Di tahun pertama, di tahun kedua terjadi perang-perang, ya di tahun ketiga dan seterusnya. Dan tapi ini panjang pembahasannya di di sirah, di kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wal amri bil ma'ruf wan nahyil munkar, dan perintah kepada yang ma'ruf setelah melarang dari yang munkar. Ini banyak juga. Di sini banyak hukum pembahasan-pembahasannya tentang masalah pengharaman khamar. Itu terjadi semua di fase Madinah. Ya, dibahas rinciannya di sirah ya, di buku-buku sirah. Dan selainnya kata beliau dari syariat-syariat Islam. Tapi ini kita ambil dari perkataan Syekh rahimahullah taala di Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Kita bacakan kata beliau rahimahullah taala, falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. Nah. Baik, misli zakati was-shaumi wal haji wal jihadi wal adani wal amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Ya, wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Jadi persis ya kita ambil dari perkataan beliau rahimahullah taala. Ya. Baik. Mungkin dari pembahasan di soal yang keberapa ini? Ke-22. Baik. Ya, sedikit lagi ya, masih ada waktu. Kita masuk sekarang di soal yang ke-23. Jadi ringkasan saja ya, ringkasan. Ya, kata beliau rahimahullah, atau kata sini dikatakan di soal yang ke-23. Nah, kam mukthu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinati? Kam mukthu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinati? Maka dijawab 10 sinin. Ya. Berapa lama menetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Maka dijawab 10 tahun. Ya, dijawab 10 tahun. Ini tadi dalilnya sudah kita terangkan tadi ya. Dalilnya dari hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari Muslim tadi. Ya. Yang Nabi tinggal di Madinah ya selama 10 tahun. Baik. Jelas ya, sekira sudah berlalu pembahasannya. Baik, berikutnya di soal yang ke-24 tentang kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di situ aina tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan? Maka dijawab situ fil Madinati. Baik, di kota Madinah. Jadi jawaban di sini fil Madinah ini ada beberapa jawaban tadi ya. Tadi jawaban pertama soalnya di mana Darul Hijrah, itu kan? Di mana negeri hijrah? Ya. Jawaban juga Madinah. Sekarang juga yang kedua, di mana Rasul SAW diwafatkan? Juga jawabannya di kota Madinah. Ya, ini panjang juga ceritanya tentang masalah kisah wafatnya Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau dirincikan, beliau wafat di Madinah, tepatnya di rumah Aisyah. Ya, di rumah Aisyah. Baik. Dan beliau ketika itu sudah sakit ya sebelumnya. Kita baca aja soal yang ke-25 ya sebagai penyambung. Karena ini masih berkaitan dengan kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari soal yang ke-25 dikatakan di situ, mata tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mata tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan? Jadi tadi kan tempatnya ya, di mana? Ada jawab di kota Madinah. Nah, sekarang kapan diwafatkannya beliau? Maka dijawab di situ, ya, fil amil hadi asyara ba'da al-hijrah min syahri Rabiul Awal. Ya. Pada tahun ke-11 setelah hijrah dari bulan Rabiul Awal. Baik, ini dari waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau dirinci lagi di hari Senin, ya, di waktu duha ya, ketika matahari sedang naik, ya, dengan terangnya. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, di tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di tahun ke-11 Hijriyah, di tahun ke-11 Hijriyah. Jadi Nabi itu kan sudah berhaji ya, di tahun ke-10 Dzulhijjah. Apa di tahun ke-10 Dzulhijjah ya? Apa di tahun ke-10 Hijriyah, afwan ya. Di tahun ke-10 Hijriyah. Jadi selepas pulang dari haji, ya, di akhir bulan Safar, haji kan di bulan Dzulhijjah kan? Ada bulan Muharram, 1 bulan. Di akhir bulan Safar beliau sakit. Ya, beliau sakit. Ini ada selang pendapat ulama ya, berapa lama beliau sakit. Ada yang mengatakan 13 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Ada banyak pendapat di situ ya. Ada yang mengatakan 1 pekan. Ya, yang jelas beliau wafatnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, di hari Senin di tahun ke-11 Hijriah. Ya, di tahun ke-11 Hijriah. Baik. Ya. Tadi sudah diterangkan tempat beliau wafat, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dari penjelasan ringkas dari akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali kalau kita ingin bahas dari kisah wafatnya Nabi itu panjang ya. Ya, beliau di waktu sakitnya pernah beliau keluar dalam keadaan kepala beliau dibaluti oleh kain ya. Nah, beliau berkhutbah atau beliau naik ke mimbar ketika itu dan beliau berkata, ya, inna 'abdan min ibadillah khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Ya. Ini beliau ucapkan ketika itu ya, di awal ketika naik di mimbar. Beliau berkhutbah kepada manusia itu, beliau menyampaikan hadis ini kepada manusia. Kata beliau, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Ya, Allah beri pilihan kepadanya. Ya, mau hidup di dunia atau dia pilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba ini dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, ketika hadis ini didengarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika itu menangis. Ya. Beliau paham di sini. Maksudnya hamba yang beliau maksud itu adalah dirinya sendiri. Adalah dirinya sendiri. Hanya beliau tidak membahasakan bahwasanya dia telah diberi pilihan begitu ya oleh Allah. Hanya beliau katakan ada seorang hamba begitu. Ya, yang diberi pilihan oleh Allah antara mau hidup di dunia ya lebih lama lagi atau dia pilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba ini dia pilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, didengarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau paham. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu dari sahabat yang dalam ilmunya ya, yang sangat dalam ilmunya.
Sekarang Nabi hanya berkata ringkas, seperti itu sudah dipahami oleh beliau. Nah, dari situlah beliau memahami bahwasanya umur beliau, ajal Nabi SAW sudah semakin dekat. Ya, sudah semakin dekat. Baik. Ya, di hari beliau wafatnya Nabi SAW, ya, di hari ketika beliau wafat, dan atau dikatakan di sini kita cerita sedikit ya dari akhir apa yang beliau ucapkan. Ya, Nabi ketika beliau ucapkan di pangkuan Aisyah ketika itu ya, beliau bersabda ketika itu, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Diucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Sesungguhnya untuk kematian itu ada sakarat, ada kepedihan di atas kepedihan. Dan Nabi SAW saja merasakan ya yang namanya sakaratul maut. Ya, padahal beliau dimaklumi dari manusia yang paling bertakwa kepada Allah, ya, manusia yang paling terbaik dan sayyid waladi Adam. Ya, tapi masih merasakan yang namanya sakaratul maut. Ya. Bahkan dikisahkan kalau kita baca dari hadis-hadis yang terjadi sebelum beliau wafat, itu beliau pingsan beberapa kali. Ya, saking pedihnya. Nah, beliau minta air kepada Aisyah lagi untuk disiramkan air di kepala beliau. Ya. Nah, dan beliau ucapkan kalimat tadi itu, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Ya, la ilaha illallah, sungguhnya untuk kematian itu ada sakarat. Ya, ada kepedihan di atas kepedihan. Ya, setelah itu beliau melihat ke arah atas, ke arah langit, dan beliau berkata di situ, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, itu dari ucapan beliau yang terakhir ya, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, kalau bahasanya maknanya ya Allah, aku memilih untuk berada di ar-rafiqil al-a'la. Ya, ar-rafiq al-a'la yang paling tinggi. Baik, agar situlah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika beliau wafat, di sana manusia goncang ya ketika itu. Manusia goncang. Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq ya menenangkan mereka, menenangkan para sahabat yang lagi menerima kabar dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan beliau di situ berkata, Abu Bakar As-Siddiq langsung berkata, ya, awalnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata ketika itu, amma ba'du, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Thumma qara'a ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Nah, beliau berkata ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, amma ba'du, adapun setelah itu, ya, fa inna man kana ya'budu Muhammad, kata beliau, siapa saja yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Ya. Adapun siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah yang maha hidup dan tidak akan mati. Nah, lalu beliau bacakan ayat di surah Al-Imran ayat 144 ya, 144. Kata beliau bacakan di sini ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Kata Allah, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau dari para rasul. Afa imma ta'u qutil, apakah beliau ketika meninggal atau dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, ya, kalian kembali di belakang kalian, maksudnya kembali kafir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Dan beliau juga bacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad itu akan mati dan mereka juga pasti akan mati. Ya, mereka juga pasti akan mati. Maka ketika itu mendengarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq, maka manusia semakin bertambah dari
kesedihan mereka, ya, tangisan mereka dalam kejadian itu. Dan mereka yakin di situ bahwasanya Nabi SAW sudah apa? Sudah wafat. Ya, sudah wafat. Nah, mungkin dari kisah, ya, ringkas dari apa kisah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau wafat di hari Senin dan dikuburkan itu di malam hari, di malam Rabu, ya, kalau saya tidak salah, di malam Rabu. Ya, karena banyaknya di situ orang-orang yang datang, ya, mensalatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipahami, ya. Nah, dan tidak ada masalah orang salat jenazah berapa kali, ya. Ya, rombongan misalnya satu rombongan datang disalatkan, rombongan laki-laki atau perempuan sendiri, perempuan tidak ada masalah disalatkan. Ya, itu difatwakannya oleh banyak para ulama dan itu telah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian sebab yang kedua juga kenapa beliau diakhirkan dari dikuburkannya beliau, ya, karena di waktu antara selang waktu itu diadakan dari siapa yang akan mengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Abu Bakar As-Siddiq. Diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diangkat menjadi khalifah, barulah dikuburkan, ya, jasad beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nah, dan beliau dikuburkan di rumah Aisyah, ya, di kamar Aisyah, bukan di masjid, ya, bukan di masjid. Jadi salah kalau misalnya orang bilang Nabi itu dikuburkan di Masjid Nabawi, tidak, ya. Ya, dan rumah Aisyah ketika itu bukan di masjid, bukan dalam masjid, tapi dia di samping masjid, di samping apa? Masjid, bukan masuk dalam daerah apa? Masjid. Nah, itu yang terjadi di masa itu, ya, awal dari kejadian. Hanya belakangan ada perluasan masjid dan seterusnya. Itu dari hal yang diingkari juga oleh para ulama di masa itu, ya. Tapi itu sudah terjadi. Ya, mau dirubah juga tidak mungkin. Maka terjadilah apa yang sudah kita lihat pada hari ini. Tapi tetap para ulama dan pemerintah itu menjaga, ya, agar kuburan Nabi tidak masuk dalam masjid. Dibuatkan tembok-tembok, ya, yang itu bukan dianggap bagian dari apa? Dari bangunan Masjid Nabawi sampai hari ini. Baik. Mungkin dari ringkasan untuk pelajaran hari ini, ya, kita sampai di soal ke-25 saja, insyaallah taala cukup. Nanti yang 26 sampai 30 kita selesaikan nanti insyaallah taala di sesi berikutnya. Baik. Ya, segera dari akhir pembahasan kita di pagi hari ini, ya. Nanti ditanyakan di grup saya kalau ada yang kurang dipahami, ya.